nggak usah disebut, masuk YouTube soalnya. Kayak di supermarket situ. Jadi kalau belanja dikasih kupon, hadiahnya mobil. Apa hukumnya itu? Hukumnya mubah alias boleh, tidak haram. Makanya saya Bu kalau belanja di Chandra, kuponnya tak tulis Suparman, nomor HP, alamat. Nanti bulan Februari akhir ya, diundi. Tahun kemarin Bu, begitu diundi, centong aja nggak dapet saya itu. Saya percaya supermarket itu nggak bohong. Makanya saya kadang malu kalau janji Allah saya nggak percaya, saya malu. Uang sama janji supermarket aja yang diundi, saya percaya supermarket itu nggak bohong. Makanya saya nulisnya pelan-pelan, nggak mau tulisnya jadi Suparmin, nggak mau gitu. Takut itulah yang keluar nantinya. Nah kalau janji Allah tidak diundi, siapapun dapat, maka malulah kita nggak percaya sama Allah. Kalau sama makhluk saja kita percaya, itu pelajaran. Nah yang haram itu begini Bu, yang haram itu kita ngumpulin duit bareng-bareng, satu orang nyetor 500.000, misalnya lomba apa, lomba burung misalnya ya. Satu orang nyetor 500.000, nah hadiahnya itu dibagi dari uang pendaftaran itulah. Yang 500.000 tadi hadiahnya dibagi dari situ. Haram hukumnya, nggak boleh. Undian kayak gitu haram, nggak boleh. Kenapa? Hadiahnya diambilkan dari uang pendaftaran kita. Tapi kalau undian berhadiah orang jualan, dia tidak ngambil dari uang setoran, tapi keuntungan dagang. Coba ada di supermarket yang lebih mahal dari tempat itu, tapi nggak ada hadiahnya, kan gitu. Kita mending ke sana kan? Ada di supermarket malah di minimarket yang lebih mahal. Kita beli sana lebih mahal, tapi nggak dapat hadiah apa-apa. Tapi ketiban di situ harganya lebih murah, tapi dapat hadiah. Dari mana hadiahnya? Kajian hukumnya begini. Umpama untung dia dalam 1 tahun itu 1 triliun. Supermarket itu. Berarti dia 1.000 miliar. Umpamanya Bu ya. Enggak salah kalau dia ngambil 1 miliar saja untuk dijadikan hadiah agar orang senang belanja di situ. Bagus. Enggak apa-apa. Ibu-ibu yang dagang juga begitu, enggak apa-apa yang dagang. Ibu-ibu dagang apa? Dagang air minum, kerudung ya. Ibu-ibu dagang kerudung. Kemudian setiap dia dagang kerudung dalam jumlah 50.000 pembayaran, dapat kupon hadiah. Diundi akhir tahun. Nanti begitu diundi dapat motor umpamanya boleh. Tapi ingat, tidak mempengaruhi harga kita, tidak membebankan kepada yang beli, tapi kita potong persentase dari keuntungan hasil dagang. Boleh, tidak apa-apa. Bagus-bagus saja. Dan hukumnya mubah alias boleh. Jelas ya Bu ya? Silakan, masih ada? Ya, silakan. Bu Reni. Ya, salam. Ya. Iya. Pertama, apa tadi?
Oh, deposito. Belum pikun ini Bu padahal. Deposito itu hukumnya boleh, mubah. Dia tergantung hukum asal yang diambil. Kalau orang mengharamkan bank, maka semua produk perbankan haram. Nah, saya mengambil pendapat bank tidak haram. Fatwa MUI bank juga tidak haram. Makanya bank itu diketatkan ya Bu produknya. Maka deposito di perbankan juga tidak haram. Kalau ibu-ibu mengharamkan bank, baru deposito nggak boleh. Nabung di bank aja nggak boleh. Ibu-ibu kalau mengharamkan bank, duitnya jangan taruh bank, masukin kotak aja di rumah. Nanti kemakan rayap rasain lu, atau ke garong. Kalau mengharamkan bank harus konsisten. Haram semua itu, nggak boleh. Berarti gini, saya ingin ngambil hukum karena ibu-ibu ini punya tabungan di bank, punya ATM, karena ibu punya semua. Jangan ibu-ibu mengharamkan bank, apalagi PNS. PNS ngaramin bank, ngambil gaji dari Bank Lampung, jadi haram semua nantinya ya Bu ya. Jadi jangan mengharamkan bank. Berarti deposito juga boleh. Boleh. Deposito itu dalam hukum Islam mudarobah, kerjasama bagi hasil. Bank kita nyimpen uang di bank, diinvestasikan, deposito. Oleh bank uang kita diusahakan dan dia dapat keuntungan. Nah, keuntungannya dibagi sama kita. Boleh, nggak apa-apa. Cuma saya sarankan usahakan Bu ke bank syariah ya. Bank Syariah Indonesia misalnya, BSI sekarang, BSM, BNI Syariah, BRI Syariah sudah merger jadi satu bank, Bank Syariah Indonesia, BSI. Mengapa di merger? Agar dia jadi BUMN. Selama ini anak perusahaan Bu. Bank Syariah Mandiri anaknya Bank Mandiri, BNI Syariah anaknya Bank BNI, kemudian BRI Syariah anaknya Bank BRI. Sekarang 3 bank digabung jadi satu, derajatnya sama dengan Bank Mandiri. Haknya terhadap BUMN di sana. Kalau mau mudarobah, investasi di sana. Itu lebih aman. Mengapa lebih aman begini Bu? Uang kita itu nggak akan diinvestasikan ke diskotik, tidak akan diinvestasikan ke perusahaan minuman keras, karena bank syariah ada pengawas syariahnya. Ini bank syariah Indonesia ini harus ngasih biaya iklan sama saya ini ya, karena saya mengiklankannya ya. Jadi begitu, boleh deposito boleh, tidak haram. Cuman begini, ada produk perbankan yang usahakan jangan dipakai ya Bu. Kredit sistem bunga fluktuatif, naik turun berdasarkan suku bunga cicilannya. Jangan, itu nggak ada kepastian harga. Karena tidak ada kepastian harga, dia lebih dekat ke riba. Jadi kalau ibu-ibu mau kredit mobil, kredit rumah, ambil yang flat, sekian tahun harganya sekian, per bulan dicicil sekian, ambil yang begitu. Jangan yang mak jelas berdasarkan naik turun suku bunga. Jelas ya. Tadi riwah Bu, kalau kita mengharamkan sembarangan, termasuk kayak mengharamkan pajak ya. Itu jalan aspal itu dibikin dari pajak. Jadi niti jalannya jadi haram juga nantinya ya Bu ya. Panjang benar urusannya itu. Baik, kemudian yang berikutnya yang kedua tadi. Oh ya, mainan ya Bu. Jadi begini. 2 pendapat ulama, patung dan gambar itu haram pendapat pertama. Berarti kalau dia haram, foto keluarga, TV juga nggak boleh hidup, karena TV itu gambar, TV, video YouTube ya, itu gambar semua itu, nggak boleh ditonton lagi. Foto-foto wisuda yang dipajang di ruang keluarga lepasin, haram. Itu pendapat pertama. Termasuk tadi patung-patung, ornamen burung ya Bu ya, serigala, singa, kalau ada begitu jadi haram semua. Ini pendapat pertama. Tapi pendapat ini minoritas, sedikit yang mengikutinya. Nah, pendapat mayoritas ulama yang diharamkan itu patung dan gambar yang digunakan untuk penyembahan.
Karena Nabi itu Bu, dakwah di masyarakat jahiliyah yang nyembah berhala, nyembah gambar, nyembah patung gitu. Makanya kata Nabi, ini nih patung-patung nih, kata Nabi, nanti di hari kiamat akan Allah datangkan sama si pematungnya juga. Lalu Allah berfirman, ahyu ma khalaqtum. Coba hidupkan patung kamu orang ini. Kasih nyawa kalau bisa. Itu yang terkait dengan digunakan untuk disembah. Kalau nggak disembah nggak apa-apa Bu, nggak masalah ya, nggak apa-apa, mubah-mubah saja. Nah ambil aja pendapat yang kedua, karena ibu-ibu masih suka selfie soalnya. Cekrak-cekrek. Kalau masih suka selfie, jangan ngambil yang itu, ambil yang paling longgar. Siru wala tu'asiru, ringankan jangan dipersulit hukum Islam. Basyiru wala tunafiru, gembirakan jangan bikin orang lari. Jelas ya? Baik, masih ada? Bu Haji dulu ya.